Peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi kewajiban finansial luar negeri tercatat di 803,9 miliar dolar Amerika, naik 2,8% secara kuartalan. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dari dalam negeri, posisi investasi internasional Indonesia mencatat kewajiban neto yang meningkat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mencatat di akhir kuartal 3 2025 kewajiban neto di 262,9 miliar dolar Amerika, lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal 2 2025 di 244,5 miliar dolar Amerika. Peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi kewajiban finansial luar negeri tercatat di 803,9 miliar dolar Amerika, naik 2,8% secara kuartalan dari 781,8 miliar dolar Amerika akhir kuartal 2 2025. Dari berbagai sumber untuk ADS Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di awal pekan dengan mencoba mendekati level 16.700-an per dolar Amerika meski indeks dolar Amerika masih bergerak lesu. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,22% di level 16.682 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,03% di 16.640 rupiah per saham. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi melemah tipis di 0,09% di 98,900, di mana di sepanjang awal Desember pergerakan indeks dolar Amerika cenderung bergerak volatil dan melemah. Pelaku pasar global tengah menantikan keputusan suku bunga The Fed di Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu rilis data inflasi PCE Amerika Jumat lalu yang menunjukkan inflasi melandai di September memperkuat ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga. Berdasarkan CME Fed Watch Tool, saat ini pasar memproyeksikan peluang sebesar 88,4% The Fed akan memangkas suku bunga di 25 basis point. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saya akan coba sampaikan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.697 rupiah. Sementara posisi saat ini pelemahan terpangkas di 0,16% di 16.673 update sesudah penutupan. Kemudian terhadap euro di 19.423 rupiah, pound sterling di 22.250 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,53 rupiah. Ketopik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali menyentuh level tertinggi baru di 8.704 pada akhir perdagangan sesi pertama Senin 8 Desember 2025. Tim riset sekuritas menyebutkan secara teknikal IHSG masih dalam tren bullish dengan katalis utama yakni ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed pada FOMC periode Desember yang akan digelar di pekan ini. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,83% menyentuh level tertinggi baru di level 8.704 pada akhir perdagangan sesi 1, Senin 8 Desember 2025. Dari 11 indeks sektoral, sebanyak 10 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan satu indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan yang naik 2,62%, sektor infrastruktur naik 2,54%, dan sektor teknologi yang naik 2,30%. Dari pergerakan saham, sejumlah saham yang hijau dengan nilai transaksi jumbo berkontribusi pada penguatan IHSG ke level all-time high baru. Berdasarkan nilai transaksi terbesar, saham Bumi memimpin dengan transaksi sebesar 682 miliar rupiah. Disusul saham Gotoh yang ditransaksikan sebesar 668 miliar rupiah, saham Dewa mencapai 563 miliar rupiah, saham Koin senilai 463 miliar rupiah, dan saham energi dengan nilai transaksi sebesar 396 miliar rupiah. Terkait pergerakan IHSG, MNC Sekuritas memposisikan IHSG pada Senin 8 Desember 2025 diperkirakan menguji 8.709. Namun skenario terburuk mengarah kepada koreksi ke 8.410 sampai 8.516.
Tim riset mencatat terbentuk support di level 8.592 dan 8.553, sedangkan resisten di 8.709 dan 8.769. Sementara itu, BRI dan Reksa Sekuritas memprediksikan IHSG berpotensi menguat selama sepekan. Tim analis BRI dan Reksa Sekuritas menyebut secara teknikal IHSG masih berada dalam tren bullish, dengan potensi menguat menuju resisten 8.655 hingga 8.670 dan support di 8.555 hingga 8.610. Tim riset BRI dan Reksa Sekuritas menyebut katalis utama bagi IHSG adalah rapat The Fed periode Desember yang diperkirakan akan menghasilkan pemangkasan suku bunga acuan. Ekspektasi tersebut telah mendorong Wall Street mendekati rekor tertinggi. Jika benar terjadi, pemangkasan suku bunga dapat melemahkan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan aliran dana asing ke pasar Indonesia menjelang akhir tahun. Sementara itu, berkaca pada pergerakan pekan lalu, IHSG mencatatkan kinerja positif selama sepekan pada 1 hingga 5 Desember 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 1,46%, ditutup di level 8.632. Aliran dana asing tetap positif, di mana sepanjang pekan lalu net buy asing tercatat sebesar 2,48 triliun rupiah, melanjutkan tren net buy pekan sebelumnya senilai 992,41 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Keinformasi emiten pemirsa, PT ADI Armada Sarana Armada Tbk maksud kami atau ASA memperoleh fasilitas kredit sebesar 500 miliar rupiah dari QNB Indonesia yang seluruhnya dialokasikan untuk pembelian unit armada baru. Hal ini dilakukan sebagai upaya perseroan menjaga momentum bisnis penyewaan kendaraan yang positif hingga saat ini. Direktur Utama PT ADI Sarana Armada Tbk atau ASSA, Projo Sunaryanto, menjelaskan rencana pembelian armada baru tersebut sejalan dengan alokasi belanja modal tahun 2025 sebesar 1,5 triliun rupiah. Hingga September 2025, perseroan telah menyerap 1,04 triliun rupiah belanja modal, terutama untuk pembelian armada baru. Saat ini total armada roda 2 dan roda 4 perseroan mencapai 30.000 unit. Manajemen perseroan menekankan didukung dengan proyeksi bisnis penyewaan kendaraan yang terus berkembang, perseroan mengambil langkah peremajaan dan penambahan armada baru untuk menjaga momentum kinerja positif hingga beberapa tahun ke depan. Diketahui kinerja keuangan perseroan hingga kuartal 3 2025 menunjukkan tren positif. Pendapatan konsolidasi tumbuh 21% year on year menjadi 4,41 triliun rupiah. Lini bisnis penyewaan kendaraan atau auto pool mencatat 1,2 triliun rupiah atau naik 4% year on year dengan kontribusi 34% terhadap total pendapatan. Stabilitas bisnis ini topang pelanggan B2B dengan kontrak tahunan yang menjaga tarif dan utilisasi tetap solid. Pencapaian kinerja ini menjadi sinyal kuat kebutuhan akan layanan sewa kendaraan perseroan terus meningkat dengan basis pelanggan yang beragam. Perseroan optimis target pertumbuhan segmen rental sebesar 5 hingga 10% dapat tercapai hingga akhir tahun. Berbagai sumber ada exchange.